Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Irmawati Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Sosiologi Kapita Selekta yang berjudul Dekonstruksi Generasi dari Kacamata Sosiologi. Adapun materinya yaitu sebagai berikut. Sejarah dekonstruksi. Dekonstruksi merupakan pendekatan pemikiran yang berkembang oleh pemikiran postmodernisme. Pemikiran dekonstruksi menggunakan teori sosial untuk memahami sejarah. Bagi para pemikir dekonstruksi, tulisan sejarah disamakan kedudukannya dengan karya bahasa. Pemikiran ini lahir dari seorang filsuf yang bernama Derrida. Ia mengembangkan pemikirannya pertama kali di Prancis, lalu terus berkembang hingga ke Amerika Serikat. Hal ini yang menjadikan munculnya pemikiran dekonstruksi, yaitu fenomenologi dan strukturalisme yang tumbuh di abad ke-20, yang turut berpengaruh dalam pemikiran Derrida. Dekonstruksi. Dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks, dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Dalam karya sastra, dekonstruksi merupakan salah satu jenis kritik sastra yang memutarbalikkan suatu makna hingga bersifat paradoks. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara keseluruhan isi dari karya sastra tersebut secara mendalam. Selanjutnya, generasi. Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Ada 6 macam generasi yang saya dapatkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, generasi tradisional pada tahun 1922 sampai 1945. Pada generasi ini, nenek moyang kita hidup dengan serba kekurangan. Mereka juga saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya, ketika awal terjadi Perang Dunia II. Selanjutnya, yang kedua, generasi baby boomers pada tahun 1946 sampai 1964. Pada generasi ini, orang-orang sudah mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu generasi X pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, melihat pola asuh kedua orang tuanya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X pun mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi, kehidupan mereka jauh lebih seimbang. Selanjutnya yang keempat, generasi milenial pada tahun 1981 sampai 1994. Pada generasi ini tidak selalu mengejar harta, tetapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Mereka juga sudah mengenal gadget, laptop, games, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima, generasi Z pada tahun 1995 sampai 2010. Pada generasi ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat, mereka seolah-olah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. 44% dari generasi Z memeriksa media sosial setidaknya setiap jam sekali. Selanjutnya yang keenam, generasi Alpha pada tahun 2010 sampai sekarang. Pada generasi ini, lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya menghabiskan uang. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Sosiologi Kapita Selekta. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.